Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus. Baik, kita baca firman Tuhan. Kisah Para Rasul 2 ayat 16, 17, 18, 19 sampai ayat yang ke-21. Kisah Para Rasul 2 ayat 16 sampai ke-21. Baik. Kisah Para Rasul 2 ayat 16 sampai 21. Iya. Saya membacakan ayat 16, Bapak Ibu akan bacakan 17. Tetapi itulah yang difirman Allah melalui perantara Nabi Joel. Laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu dan mereka akan bernubuat. Sebilanglah. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi datar sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Sama-sama kita. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. 21 satu kali lagi, satu ya. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Lihat Tuhan dari Tuhan Yesus. Kiranya kita semua adalah orang-orang yang sudah menerima janji Tuhan, menerima keselamatan. Dan sungguh sangat percaya tidak ada kita yang lemah di atas keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Hari ini turun firman Tuhan, api Roh Kudus untuk berkenapan janji surga dan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kepenuhan Roh Kudus, api Roh Kudus untuk berkenapan janji surga di dalam segala kehidupan kita. Firman Tuhan yang sudah kita baca dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 16 sampai 21 ini adalah khotbah daripada Petrus, di mana Petrus melihat sudah digenapi hari Pentakosta, sudah digenapi pencurahan Roh Kudus. Padahal itu adalah nubuatan Joel dalam Joel 2 ayat 28-29. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Katakan bersama-sama, akan terjadi. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus, masih dalam sebutan Pentakosta, bahwa orang-orang yang Roh Kudus belum semua, tapi sudah digenapi, sudah diberikan. Dan khotbah Petrus ada itu 31 ayat. Sama panjang khotbah Petrus menceritakan menyangkal apa yang dikatakan orang-orang yang mengatakan bahwa mereka semua dalam anggur. Dikatakan yang dua mati, makanya ngomongnya nggak teratur lagi. Tapi Petrus berdiri bersama 12 muridnya. Bayangkan Bapak Ibu, seorang Petrus yang berada di depan ada 12 duluan. Saya melihatnya itu di sakit ketemu di selatan semalam, MPQ di ICA. Dia bersiap di sebagian kehidupan, ada di sebelah kanan sepuluh lidarnya, ada 10 lidarnya, ada keluarga lidarnya. Begitu juga kira-kira Petrus berkhotbah, ada 11 orang berdiri mereka semua. Dan sangat luar biasanya Petrus mengatakan sudah digenapi yang dibilang daripada Nabi
mimpi yang baik dari Tuhan. Dia sudah berbunuh. Akhirnya kudus Bapak Ibu melempangkan dengan kehidupan kita ke hadapan Tuhan. Roh Kudus itu adalah pribadi di mana itu diberikan adalah janji daripada Yesus ketika dia naik ke surga. Dia berkata, aku tidak meninggalkan engkau kalian seperti yang demikian. Akan saya berikan Roh Kudus kepada yang berseru, yang percaya kepada Tuhan. Tetapi nubuatan daripada Joel dikatakannya pada akhir zaman semua orang akan diberi Roh Kudus. Dan ini adalah tugas kita. Katakan bersama-sama, ini tugas saya. Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus, kehadiran Tuhan tidak bisa ditangkal lagi karena Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus mengingatkan, mengingatkan, menyadarkan dosa, perhatian dan akhir zaman. Semangat ilahi untuk melayani penyucian dan keberanian kuasa surga yang mencerahkan kehidupan kita. Sadari pergerakan demi pergerakan kita ini adalah satu nubuatan dan satu rencana yang sudah dibuat sebelumnya. Bapak Ibu, sama seperti pemadaman lampu. Nah, kalau melihat dari kita semalam agak pusing rasanya. Dan saya katakan, kalau ini sudah dibuat seperti satu tahun, tidak ada lampu, tidak ada jaringan, tidak ada ini, maka kita pun akan jenuh, akan sehat. Seperti itu, karena teringat selama ada 3 bulan atau 4 bulan, ketika kita masih orang pertama di sini, ini masih kapal waktu itu tenda, bila masih dalam diri ini, hanya kita masih di penghuninya. Jam 6:30 kami bertidur. Kalau tidak ada pelayanan, kebetulan waktu itu event masih baru lagi. Jadi kami pelayanan belum begitu maksimal keluar, perkunjungan pelayanan KKN, maka 6:30 kami beres semua. Jam 7.3 tarik selimut, langsung malam keluar. Tapi enaknya jemaah nggak bisa lagi itu. Jadi saya mengambil kesimpulan, kenapa kita bisa lama kita bangunnya waktu pagi-pagi? Karena kita sudah tidur jam 12. Karena energi kita ini butuh 8 jam nutrisinya. Kalau kita sudah tidur jam 8, jam 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4. Di jam 4 nggak bisa lagi dia. Kita tutup rumah tangga nggak bisa lagi. Ya betul lah kita. Bapak Ibu kasih dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya sungguh sangat percaya pebisnis sekarang sudah guna-guna kalau dia tidak memiliki generator atau genset. Karena kenapa? Saya pernah tanya generator di FPX samping daripada rumah sakit Hanta, saya bilang, berapa itu lah baru masa orang itu? Mahal ini. Berapa mahalnya? Iya, 350 juta. Dan saya pikir, ini 350 juta. Kalau beli kandang besar yang 350 juta, saya pikir. Yang kita maksudkan Bapak Ibu, ketika terang bermasalah, ketika listrik bermasalah, sudah banyak ditutup. Bagaimana? Terang itu sangat penting dan segala yang di dunia ini sudah mulai akan tergenapi. Dan kiranya kita berdoa semuanya baik-baik saja. Tapi bagaimanapun kita perlu persiapan demi persiapan. Katakan amin. Dan ada juga keluarga rupanya, kalau di sini tadi sore udah hidup. Dan ada seorang keluarga menelpon saya tadi, bilangnya, ini di tempat dia, hidup. Ada teman-teman sampai, datanglah saya bilang. Rupanya apa yang terjadi? Dia berkata, tempat kami ada juga pizza, pasti mati ini, masih bersecara selingkuhan. Dan Bapak Ibu kasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam kepenuhan Roh Kudus ini perlu juga banyak usia. Maksudnya peduli juga, kira-kira seperti itu dia. Tadi waktu saya ingin menjemput jiwa di kolam itu kan ada lubang.
Di depan saya ada orang naik kereta masuk lubang mereka. Nah, gitu dia. Ada anaknya ketawa anjing. Saya rawat di depan di dalam kering. Saya bilang sama dia, itu anak-anak Pak ya, udah masuk lubang pun kita ketawa anak kita. Langsung bilangnya, Pak Tinja, Pak Tinja, rupanya satu kantor, bintang di rupanya, saya pikir, untung kita Pak. Kawan kita yang rupanya masuk partai. Bapak Ibu kasih artinya karena peduli, karena apalagi dia Tuhan Roh Kudus. Cari cara bagaimana supaya orang datang pada Tuhan. Katakan amin. Dan kita nubuatkan jalan itu akan dibagusi bulan ini. Tidak sampai, dan itu nubuat. Kalau belum terjadi, bulan depannya lagi. Haleluya. Pokoknya kita belajar untuk bernubuat. Dan kita doakan juga di kota ini, malam ini pun sudah hidup lampunya. Amin. Supaya yang belum mandi, supaya bisa mandi. Yang belum, karena rata-rata kita ini sudah bergantung dengan listrik. Nah, bayangkan Bapak Ibu, di 5 tahun lagi diperkirakan mobil pun sudah mobil listrik. Jadi dari manalah kita nanti untuk mencasnya? Pas kita di Simarono mati listriknya, gak ada lagi. Ya di situ kita bermalam. Tapi kita percaya nubuatan demi nubuatan disampaikan, pasti ada solusinya. Katakan amin. Karena kita sungguh sangat percaya janji Tuhan, janji pemerintah, dan pemerintah sudah menginformasikan semalam, dikatakannya akan ada pemadaman lampu secara bergilir. Tidak tahu kapan untuk mengaktifkannya, tapi satu hal, puji Tuhan, di tempat kita ini cerah dia. Saya pun tadi berdoa, Tuhan, hiduplah kakek di kakek nanti lampu ini Tuhan. Enggak seperti semalam kami ngintip dan mengintip. Gelap pun yang di depan itu. Apalagi datang ibu gembala juga lagi senternya sama kita kan, makin nggak nampak dia. Tapi satu hal, penggenapan janji, kita percaya dunia ini Tuhan janjikan, mungkin semua merencanakan baik demi baik. Tapi sadari ada juga merencanakan yang tidak baik. Diperkirakan survei menyatakan kota ini hanya mati lampu seperti ini, genset sudah 500-an per toko habis terjual. Servis dari servis. Tadi kami mau ke Penjara, sudah ada saya lihat 5 beca membawa genset yang rusak. Mungkin mau servis atau mau menjual atau mau dibawa ke tokonya, tidak pala tahu. Tapi sudah mulai bergerak. Yang artinya kesusahan menurut kita ada orang beruntung. Sesusah-susahnya keadaan ada orang beruntung di tempat itu, di situasi itu. Katakan bersama-sama, sesulitnya kehidupan, sesusah-susahnya kehidupan, ada orang yang beruntung di keadaan itu. Yang mengerti katakan amin. Sama seperti bencana Huta-Goda, itu kan bencana. Tapi diperkirakan banyak emas orang itu hartanya yang hilang dan nggak tahu di mana. Dan ada orang beruntung mendapatkan itu secara pun sekalipun tidak langsung dibilangnya. Sama seperti teman kita yang di Bojonegoro, dia dapat emas kira-kira 50 kilo atau 60 kilo, langsung dipostingnya. Setelah dipostingnya, langsung tahu orang sekeliling, ada emas dapatnya dia itu di kebunnya, katanya. Langsung dapat pihak pemerintahan, kekayaan alam dan bumi langsung datang dari surveinya membawa emas itu. Dikasih dia bersama bapak itu, sama dia. Sejujurnya, dan apa yang terjadi? Tanahnya harus dibagi lagi. Kedua, monumen bahwa di sini ada emas 60 kilo. Itu dalam untungnya handphone ini, teknologi ini. Kita bilang, oh sudah lihat. Saya juga mengatakan bisnis kali ini, apa namanya, seperti orang sudah begini, ya
zaman ini yang aman semakin aman di dalam Tuhannya, di dalam Tuhan mendapat keamanan. Amin. Di gunung kita percaya aman, rupanya longsor gunungnya itu. Ada berpikir di lembah yang aman, lembahnya banjir. Di mana tempat aman? Hanya di dalam Tuhan. Katakan bersama-sama, di dalam Tuhan. Penggenapan janji Tuhan, Tuhan sudah menggenapi banyak perkataannya, firman-Nya, tapi masih ada nubuatan belum digenapi. Dan apa yang belum digenapi? Firman Tuhan berkata bahwa gereja nantinya tidak ada pintunya. Gereja nantinya 24 jam terbuka, karena kayak bangsa-bangsa datang, orang-orang datang di gereja. Saya melihat gereja-gereja masih banyak yang tertutup, bahkan di pagar becis lagi dia, di tembok dia. Karena kenapa? Masih belum ada yang datang. Itu belum. Pengajaran sudah mulai dari gereja. Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus, banyak janji Tuhan yang sudah digenapi, tapi masih ada yang belum. Matahari belum menjadi darah, bulan dan bintang belum berjatuhan, tapi ini akan terjadi kiranya iman kita tetap menyala-nyala. Katakan amin. Nubuat telah digenapi, keselamatan sudah dibukakan, baik siapa yang rindu, kuasa Tuhan nyata di bumi, generasi-generasi sudah dipakai Tuhan. Anak-anak sudah dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil. Anak-anak sudah menyatakan kuasa Tuhan. Orang-orang muda, kaum bapak, kaum ibu, bapak dan ibu, orang-orang tua sudah dipakai Tuhan. Tujuan Tuhan mencurahkan kepada kita supaya firman Tuhan kita ingat. Kenapa Roh Kudus diberikan kepada kita? Enggak uang 1 miliar, enggak dunia ini diberikan kepada kita. Firman Tuhan berkata, apa gunanya kita memiliki seluruh dunia kalau jiwa kita binasa? Bagaimana supaya tidak binasa? Roh Kudus diberikan, karena Roh Kudus itu materai yang akan dihubungkan kita dengan surga. Dan Roh Kudus itu mengingatkan kita kepada firman yang kita baca, firman yang kita percayai, supaya firman itu digenapi. Tuhan tidak lupa akan janjinya. Katakan bersama-sama, Tuhan tidak lalai pada janjinya. Sekalipun ada orang berkata, ya lagi main-main Tuhan, lagi lupa Tuhan. Tuhan tidak lupa menepati janjinya. Apa yang Tuhan katakan melalui Nabi Joel akhirnya terjadi pada hari Pentakosta. Janji Tuhan mungkin menunggu waktunya. Tuhan sedang bekerja. Mungkin orang tua berjanji bagi anaknya, orang tua sedang berusaha, sekalipun belum diberikan pada saat ini. Begitu juga Bapak Surgawi sedang menyiapkan, sedang mengerjakan hal yang baik di dalam kehidupan kita, supaya semua generasi demi generasi dipakai Tuhan. Katakan amin. Untuk apa dipakai Tuhan? Supaya Injil diberitakan di seluruh bumi. Sebelum dipenuhi oleh Roh Kudus, murid-murid takut. Petrus langsung menyugur. Tetapi setelah dia penuh dengan Roh Kudus, dia yang pertama berdiri. Dia berkata, apa kau bilang? Bapak Ibu, kiranya kita semua adalah orang-orang yang berdiri untuk kebenaran. Amin. Kita yang berdiri karena kita tahu ada firman Tuhan. Kita tidak membela firman Tuhan, kita tidak membela Tuhan, tapi kita menyatakan firman Tuhan. Katakan amin. Terima kasih Tuhan, kami sungguh sangat percaya ada keajaiban, ada pertolongan, ada damai, ada kuasa, ada pemulihan, ada kesegaran dalam nama Yesus. Amin. Siapkan KKR kita seluruh yang muda lain waktunya nanti sama resolusi semua sama orang lain ada Tuhan, hari ini kami datang beribadah melalui hari kemuliaan kami percaya hari ini Tuhan terjadi biarkan Tuhan kepada kami untuk melihat nama Tuhan. Kiranya juga Tuhan apa sama seperti persoalan tahun pendalaman ini sudah lama dan itu mengenal nanti berkata oh kalau ini kesalahan tahu pernah sehat disembuh bukan bahwa anak dari orang lain bisa disembuh
belajar bersama-sama step ekonomi by step. dan masa depan. Satu hal perlu kita berdua. Dalam kita ZSG kita katakan, ZSG bisa tulang-tulang ini hidup By step dari tiap gerakan bagaimana akan caranya? Berdua. Dan dia berkata, hai tulang-tulang kering yang dijebak, menyatulah tulang-tulang ini dan jadilah pahlawan gagah perkasa. Begitu juga kita yang ada di tempat ini. Inilah kita di hari ke-10 ini datang ke rumah Tuhan ini, dan ini bukan akhir. Ini kita lanjutkan lagi di KKR ke 12, 13, 14, 15, 16 sampai ke KKR Semogi. Karena kenapa? Setiap hari ada bangunan rohani. Cuma tempatnya tidak hanya di gereja. Nanti akan ada berbicara-berbicara yang hebat di hari Senin, di hari Selasa, di KKR kita di hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat pelayan, hari Sabtu bulan kuning, hari Minggu. Sebenarnya pun selama ini kita sudah ibadah tiap-tiap hari. Katakan bersama, sudah ibadah tiap-tiap hari. Mungkin hanya hari Seninnya kita yang itu pun kalau ada 2 KKS-nya, hari Senin sudah KKS, hari Rabu sudah KKS, hari Selasa Kamis persiapan. Jadi cuma tempatnya berbeda-beda. Ini kita 10 hari melatih iman kita dalam menaati janji, dan kita percaya ada janji Tuhan bagi kita 10 malam ini. Kiranya itu tergenapi, katakan amin. Yang sakit tidak pernah lagi penyakit yang sama nubuati. Hai pundak, kau kuat menanggung segala perkara. Hai kaki, kuat dalam menerima. Kita berdoa, jangan disayang-sayang penyakitnya. Aduh, jangan dimanja-manja. Aduh, itu kan jangan itu, aduh. Apa yang kita bilang? Dalam nama Yesus, tubuh yang baik, sehat semuanya, ginjal baik, paru-paru kita yang masuk membaik semuanya. Katakan amin. Tunggu hati kehidupan kita. Ada tanda ajaib, ada pertobatan besar-besaran. Bapak Ibu, sekarang ini sudah mulai nampak pertobatan besar-besaran. Katakan amin. Bagaimana terjadinya pertobatan besar-besaran? Nanti lihat di Indonesia-nya. Sudah ada sekarang gereja yang sampai 3 kilometer kali 3 kilometer. Dan dikatakannya bukan sekali ibadah, 5 itu juga ibadah di tempat itu. Memang ada orang yang bertahan dari awal sampai akhir, sampai malamnya lagi. Di situ dia kira Tuhan itu dia. Mungkin seperti saya. Saya itu ibadah bertahan sehat, ibadah kedua sehat, ibadah sore sehat. Saya bilang lagi, kapan lagi ada ibadah di gereja ini? Saya bilang waktu baru-baru lagi baru. Memang prinsip saya dulunya salah, karena saya berpikir di diskotik pun musiknya memang lebih mantap di diskotik bersama lagu-lagunya, tapi Ya, tadi gerakan-gerakan bebas sudah kita pelajari. Nah, sampai di sini dulu video saya. yang mengerti katakan amin. Begitu juga dengan kebangunan rohani. Sudah ada jemaat yang sekali beribadah 1 juta. 1 juta orang beribadah. Karena kenapa? Sudah dikenal bahwa tahu yang artinya dari melihat kekuatan rohani sudah terjadi di mana-mana. KKR, Bapak ini bukan di dalam nama Yesus. Medan hampir ada 15 ke 25 KKR. Kalau kita di sini 10 hari, kalau Medan bisa menembus ke 25 ke 30 kali KKR.
Kota Medan bersama dengan Jambore Pemuda. Yang kita maksudkan di mana-mana sekarang KKR sudah produk yang dicari oleh orang. Katakan amin. Ini satu kebenaran janji Tuhan. Dan kita semua percaya dalam Matius 10 ayat 8 ini akan digenapi. Apa itu? Baptikan orang mati, tahirkan orang kusta, sembuhkan orang sakit, usirkan setan-setan. Mungkin apa langsung itu gak pernah takut kita mau setan apapun itu, setan kotak, setan tukang kantong, yang gundurwo pun dia juga kita gak takut. Dan itu sudah kita lihat di pelayanan kita di gabungan rohani. Dan apa yang terjadi? Usirkan setan-setan, sembuhkan orang sakit, itu sudah sering. Dan bangkitkan orang mati belum. Dan kita berdoa itu akan digenapi. Amin. Katakan bersama-sama ini. Solidaritas semboyan kami, tak ada yang kami beda-beda. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Satu, kami putra dan putri Indonesia. Dan kita sungguh sangat percaya sama seperti dengan durian. Memang durian hanya sekali yang musim. Udah. Ini titik koordinatnya harus dikirim Tapi untuk 3 tahun Ya. jadi silakan segera Ditindaklanjuti. Iya, ini ada di 3,985 derajat Celcius. belum kita berbuat. Akan janji Tuhan. Ini Bapak pengawas kita untuk mengawasi gereja ini dan sekelilingnya. Ini gembala menggembalakan domba-domba. Ini wakil gembala. Ini Singer, Yakob Singer. Ini Bruce Lee. Asparis. Oh ya, ini artisnya. Bulan ini adalah bulan musim panen bagi kita. Panen jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Katakan amin. Api Roh Kudus membawakan kita suka beribadah. Latihan kita ini 10 hari ini Bapak Ibu membawakan kita cinta akan Tuhan. Jadi kita latih sama seperti dengan ilustrasi tambang yang semalam yang disampaikan Ibu Gembala. Semakin digali, Lanjut. dapat batu. Dulunya saya berpikir waktu kami di tenaga jual, saya berpikir gak apa-apa. Saya pikir ya, Oke. ditambah Hati-hati. langsung dalam masjid itu segini. Iya Pak, Tuhan berkati. Ngapain bawa kami Bebas. Ngapain bawa besar? Kan hanya kita kantongi pun masih itu nanti dapat. Udah deh itu saya pikir. Rupanya naik ke gunung. 2 jam, 3 jam, 4 jam dari bawah kami naik ke gunung. 4 jam, akar demi akar dijalani. Dan setelah di situ nampak lawan itu. Ini ada karung saya tengok. Mana yang mas ini? Berarti sembunyi kerja, saya pikir. Udah. Ini titik koordinatnya harus dikirim ini ke Iya. silakan segera diperiksa Pak. Ditindaklanjuti. Iya, ini ada GPS-nya ya Pak. ada di 3,985 derajat Celcius. Dari pusat nanti bisa dicek titik Iya. koordinatnya. Ini Bapak pengawas kita untuk mengawasi gereja ini dan sekelilingnya. Gembala. Ini gembala menggembalakan domba-domba. Ini wakil. Ini wakil gembala. Ini Singer, Yakob Singer.
Ini Bruce Lee. Bruce Lee. Itu apa? Aris Paris. Oh yang dari Ibu APA. Ini artisnya. Karena ada janji emas yang akan didapat. Mengenai ukuran itu urusan belakangan, tapi akan ada panen besar. Katakan amin. Dalam setiap kehidupan kita ini, janji Tuhan selalu tepat waktu. Katakan bersama-sama, janji Tuhan selalu tepat waktu. Sekalipun manusia mungkin lupa akan janjinya, tapi saya juga bersyukur untuk korban kita, untuk orang-orang yang terkorban, terpujilah Tuhan. Tidak ada yang lupa janji, dan tidak ada yang lupa atau sengaja lupa. Semua sangat bersuka cita. Bahkan hari ini pun langsung kami berpikir, ya Ibu Gembala mengatakan, Pak, hubungilah keluarga Pak Sinaga, kan orang itu berkorban. Dan saya bilang, kasih Tuhan. Saya bilang, nggak usah hubungi. Kalau ada puji Tuhan, enggaknya itu kita beribadah ini dah. Kalau ada syukur, kalau ada berkat, nah itu. Kalau ada berkat kita, saya bilang, ini kan udah terakhir, kan kita makan, enggaknya pala pusing itu, saya bilang. Rupanya Bapak Ibu jam 4 atau jam 5, Pak, ini apa kami sekalipun masih berkusuk Bapak, kami nggak bisa datang. Ya kita maksudkan Bapak Ibu, hatinya tetap rindunya untuk kakek ini. Amin. Begitu juga dengan kita, sekalipun berarti yang lain juganya. Saya sungguh sangat percaya semuanya janji yang sudah, padahal itu Bapak Ibu tidak kita tanya satu-satu. Tulis di situ, kalaupun ditepati puji Tuhan, kalau enggak pun tidak menjadi masalah, karena kita tahu semua kita bisa menerima keadaan. Katakan amin. Tetapi Roh Kudus yang dicurahkan Tuhan, janjinya tepat, dan kita pun rata-rata semuanya sudah tepat janji. Katakan bersama-sama, engkau sudah tepat janji. Tuhan lebih tepat daripada kita. Bapak Ibu, janji itu hanya menunggu waktu, sama seperti benih pohon. Kita nggak tahu pohon ini mana yang akan berbuah, tapi satu hal pasti akan berbuah sehingga ditanam dan akan menghasilkan yang baik. Roh Kudus dicurahkan kepada semua orang, dan kita sungguh sangat percaya bagaimana dengan Petrus, dia dulunya menyangkal menjadi pemberita Injil penuh dengan Roh Kudus. Stefanus penuh dengan Roh Kudus dengan hikmat sehingga kuat walaupun menghadapi aniaya. Katakan bersama-sama, penuh Roh Kudus menguatkan kita pada musim-musim aniaya. Haleluya. Filipus dia dipakai Tuhan membawa kebangunan rohani di Samaria. Bahkan kita sungguh sangat percaya Bapak Ibu, dalam segala kehidupan ini ada janji Tuhan yang besar. Katakan bersama-sama, saya percaya janji Tuhan yang besar. Janji Tuhan ada. Ini batang salak kiri kanan, ini kita tandanya sudah ada di Tapsel. Ini batang-batang salak bagi yang belum pernah. Ini dia. Bagi ini ada yang jual salaknya. Semua hutannya ini salak ini. Bapak Ibu salah satunya salak si berbuah. Kiri kanan. Salak semua. Tuhan menyertai kita, tidak pernah meninggalkan. Katakan bersama-sama, terima kasih Yesus. Engkau tetap menyertai saya. Ini tidak pernah meninggalkanmu. Saya yang sering lupa. Haleluya. Dalam Matius 8 ayat 20, sama-sama kita membacanya. Matius 28 ayat 20. Ini janji Tuhan menyertai sampai akhir zaman. Bukan seminggu janjinya, bukan 2 minggu, 1, 2, 3 ya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kenapa disertai kita? Karena di hati kita ada Injil. Di hati kita ada jiwa-jiwa. Di hati kita ada pemerintah. Di hati kita ada firman Tuhan. Di hati kita ada Tuhan.
Sehingga kita berlatih demi berlatih ini tanpa kita sadari Bapak Ibu pendewasaan rohani. Katakan bersama-sama pendewasaan rohani. Dan rata-rata memang inilah kita yang 10 hari ini, inilah kita yang hadir ini adalah orang-orang yang sudah dewasa, berbeda dengan yang lainnya yang mungkin hanya sekali datang, 2 kali datang, tidak pernah Nama datang. Yesus Kristus, Memang ini kami bersyukur, kami telah berdoa. tapi Tuhan mau menyertai kita lewat kita harus mengajar mereka melakukan Tuhan memberkati sesuatu yang tahun telah kepada kita. diperintahkan kepada Tuhan menyinari panel WhatsApp-nya dan Bapak kita Ibu. kasih Orang yang penuh Roh Kudus akan menceritakan penuh Roh Kudus. Dan bukan hanya kita yang penuh Roh Kudus, kita harus menunjukkan orang lain penuh dengan Roh Kudus. Kita harus melayani sama seperti kita baptisan air. Ketika kita sudah baptisan air, kita layani lagi orang lain supaya baptisan air. Memuji menyembah Tuhan, kita memuji menyembah Tuhan, berdoa pagi, baca kita cari lagi orang lain untuk melakukan itu. Bapak Ibu, tidak hanya mengajarkan, tidak hanya menyampaikan sama orang, oh ini untuk dia nih, untuk ungkap. Dan saya itu sangat percaya ketika kita penuh dengan Roh Kudus, kita rindu orang lain juga penuh dengan Roh Kudus. Sehingga ada pelayan-pelayan Tuhan, ada PKS, ada pemimpin sektor, ada pendeta, ada hamba Tuhan berkata ketika ada seseorang datang dia berkata, Pak, banyak kali masalahku, sulit aku mengampuni. Apa katanya? Sudah dibaptis kau? Katanya. Sudah perlu kudus kau? Katanya. Sebenarnya kalau kita lihat apa hubungannya masalahnya dengan penuh Roh Kudus dan baptisan air? Karena kenapa? Mengisi kehidupannya dengan pengajaran firman Tuhan. Ketika kita suka beribadah, akan mengajarkan orang lain untuk suka beribadah karena teladan. Bapak Ibu, bisanya kita seperti yang dibilang Ibu Gembala semalam, bisanya kita mengatakan, ayo kerjakan ini. Tapi lebih baiknya kita kerjakan awalnya 2 atau 3, baru dia lanjutkan lagi, baru lanjutkan lagi. Bapak Ibu kasih di dalam nama Yesus, Roh Kudus memampukan kita dan mengingat Tuhan menyertai kita, tidak pernah meninggalkan. Bagaimana kita tidak ditinggalkan? Kita tetap beribadah. Kita tetap mengajarkan, bukan hanya pada orang lain, tapi mengajarkan kepada diri kita sendiri. Dan sering saya katakan kepada Ibu Gembala, saya melihat dan belajar dalam kehidupan ini bukan buahnya yang dituntut Tuhan, bukan buah ini, tapi batangnya. Sama seperti kami hamba-hamba Tuhan, bukan jemaah yang ditanya. Kalau sekarang pertemuan cabang di Medan, berapa jemaah? Enggak. Apa ditanyanya? Terima kasih kau sudah hadir mengikuti acara ini, mengikuti pertemuan. Karena ini adalah tugasmu kepadanya. Bapak Ibu kasih di dalam nama Yesus. Begitu juga dengan kita. Bukan segala sekelilingnya ini yang akan kita banggakan dan kita senangkan, tapi hati kita yang berbau kepada Tuhan. Berikan tepuk tangan kepada Tuhan Yesus. Tuhan melihat hati kita. Katakan bersama-sama, Tuhan melihat hatiku. Penyertaannya tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan sulit sekalipun, di lembah bahaya sekalipun, di dasar laut sekalipun seperti Yunus. Tuhan kirimkan pertolongannya tepat pada waktunya. Katakan amin. Sungguh luar biasa perjalanan penyertaan Yunus. Bukan karena kebetulan atau karena, tapi janji Tunggu, salah. Yunus mungkin Dia apa dia? itu dari Tuhan. Aku percaya Tuhan sumber mujizatku, penyertaanmu. Saya dimasukkan. Cobalah Bapak Ibu dilemparkan dia ke laut itu, bergelombang-gelombang dia. Terlambat dia itu datang. Dia sudah tenggelam di bawah. Mungkin pada dia berenang sudah capek dia.
tapi ikan itu cepat datang pada waktu. Walaupun mirip bola Amin. pingpong ya, Kita tapi tetap percaya nampak ini pertolongan kita matahari. datang tepat waktu. Nah, Haleluya. Im, Cobalah kalau ikan itu ya ini sudah planet terjurus terkecil juga, yang kita akan kecapean atau mungkin badannya si jurus ini pun akan terluka melewati giginya ikan itu atau tenggorokannya, dipaksaannya seperti anak bayi melahirkannya. Susahnya si jurus ini kata ikan itu, tigurkannya kan. Nah, ini tempat tinggal kita, weh. Tuhan mengirimkan cepat. Ini bumi, ini bumi, Amin. ini bumi. Bahkan saya percaya kebesaran pun ikan itu datang. Baru di Mars Sudah langsung dia masuk ke perut dalam. Ditengok ada rumput katanya di perutnya. Bapak Ibu, pertolongan Tuhan, penyertaannya tepat bagi kita. Katakan bersama-sama, Tuhan memberi kekuatan baru. Di sini ada Jadi Tuhan memberikan ini kekuatan planet baru terbesar bagi kita orang-orang yang menantikan Tuhan akan mendapat kekuatan Ya, ini baru. kan, Tuhan memelihara setiap kebutuhan kita. Filipi 4 ayat 19. ini yang paling besar. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Ini yang paling besar. Filipi 4 ayat 19 kita baca Ada bersama-sama. cincin, ada cincin. Walaupun agak Filipi kayak 4. cincin-cincinnya, tapi tetap nampak itu cincin. Filipi 4 ayat 19. Oke, kita ke Uranus. Uranus adalah planet 1, 2, 3 ya. tertinggi. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Ini adalah Kristus planet terluar atau Yesus. planet Kita berdua jauh, janji jauh. Tuhan semuanya Adik-adik. kita kaya raya. Sekian, terima kasih. Janji Tuhan memenuhi sebagian kebutuhan kita. Sebagian. Oh, kalau yang ini sebagian dibilang Tuhan, semuanya, segala keperluan kita Tuhan rencanakan yang baik, dan keperluan kita menambahkan kekayaan kita, dan bukan hanya kaya tapi untuk kemuliaan Tuhan. Kita sungguh sangat percaya kemuliaannya nyata bagi kita. Katakan amin. Tuhan memelihara kebutuhan kita. Uang kita pun dipeliharakan Tuhan. Katakan amin. Dan bukan hanya uang, damai sejahtera. Tuhan memberi damai sejahtera. Damai sejahtera yang melampaui akal dan pikiran. Kalau sudah damai hati kita ini, semua bisa, badai apapun bisa kita taklukkan. Gunung apapun bisa kita daki, penderitaan apapun bisa kita lewati, karena sudah damai sejahtera. Damai sejahtera kuberikan kepadamu, Tuhan berikan kepada kita. Pertanyaannya, maukah kita menerimanya atau sudah ada pada kita? Damai Tuhan tidak tergantung keadaan, tapi sekalipun banyak masalah, tekanan hidup, ketidakpastian, tetapi hati kita tetap percaya memegang janji Tuhan. Jiwaku berharap padanya. Amin. Tuhan mengampuni dan memulihkan keadaan kita. Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita. Dalam Yoel 2:8 tadi, aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Kita garis bawahi, ke atas semua manusia. Ke atas semua manusia. Semalam saya ke Air Nabar, itu dekat Malancar di sana. Ada opung-opung di situ berumur 80-an tahun. Dan apa pertanyaan saya pada orang-orang opung-opung yang di sebelah sini, saya bilang, mangul rupi opung di sana, pas beliau. Amin, Tuhan sungguh baik. Amin. Tidak. Aneh yang di sana begini katanya. Opung sini, saya bilang. Sini. Datang dia. Dan apa pertanyaannya? Sudah lama ini pertanyaanku di hati itu katanya. Dia lepung. Bagaimana Islam ini? Sidik pinggul katanya. Apa itu? Bagaimana Islam ini? Terus gak tahu kenapa. Oke. Sekarang bukan perbedaan budaya. Satu hal janji Tuhan. Semua manusia sudah berdosa dan darah Yesus bukan hanya untuk Kristen. Jadi
belok katanya. Bapak Ibu, nah gampang mengaruh. Saya pikir mungkin sering dia mungkin makan bakso udang. Yang kita maksudkan Bapak Ibu, bahwa janji Tuhan mengatakan Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada semua manusia. Semua manusia. Katakan bersama-sama, semua manusia. Kalau Buddha itu manusia enggak? Ini tanpa agama, Muslim itu manusia. Janji Tuhan bukan hanya kepada kita. Ya, kita duluan puji Tuhan. Sama seperti bangsa Israel sama mereka. Tapi patah rantai itu dicantokkan. Kenapa sama kita percikannya? Dan satu hal, janji Tuhan tidak terbatas. Waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Satu sobatku yang setia, tak pernah Yesus. Jadi dulunya saya meminta Tuhan yang keseluruhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya.
Kiranya ini menjadi kerinduan kita Bapak Ibu, tidak ada janji Tuhan yang gagal, tidak ada yang ditunda-tunda, tidak ada yang tidak sampai sekarang berlaku mujizatnya, berlaku kesembuhan, berlaku yang Syukur bagimu Bapa. tidak percaya hatiku Haleluya. selalu ku Syukur bagimu Bapa. tetap menunggu waktunya Tuhan. Yesus. Pasti yang terbaik, walau kadang mudah dimengerti, lewati ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ini resep, ini prinsip, ini firman Tuhan. Kita tidak kecewa untuk melayani. Kita tidak kecewa melayani baptisan air, menjemput jiwa-jiwa apapun yang kita lakukan. Kita tahu waktunya Tuhan yang terbaik. Tetap berharap. Amin. Jangan setelah kita melayani juga kali, langsung kita bebas. Saya ingin bersaksi bagi kita semuanya, Biarkan kau hati di mana minggu-minggu ini Tuhan selalu memberkati saya. Haleluya. Haleluya. Malam hari ini saya mau berbagi bagi kita semua. Karena malam hari ini adalah malam berkat bagi kita semuanya yang hadir di malam hari ini, di mana tidak secara kebetulan kita dikumpulkan di tempat ini. Karena ada kasih Tuhan, karena ada kebaikan Roh Tuhan. Kudus. Dalam hari ini begitu besar kasih Tuhan atas khususnya atas saya pribadi, karena saya adalah sebagai pemimpin sektor dan sebagai kepala rumah tangga. Sangat besar kasih Tuhan atas saya karena perlindungannya bagi saya. Di minggu-minggu ini memang Bapak Ibu Saudara, saya dikuatkan dan diberikan atas segala apa yang diberikan Tuhan kepada saya. Di mana dikatakan pada minggu-minggu ini bahwa saya adalah seorang pelayan, bahwa saya adalah seorang pemimpin sektor, bahwa saya adalah seorang pemimpin rumah tangga. Haleluya. Bapak Ibu, sudah satu jam kita. Saya tadi berkata janji Tuhan mengatakan firman Tuhan ini berjanji. Haleluya. Sudah satu jam. Apa yang kasih dalam nama Yesus? Karena kenapa? Firman yang kita bicara. Sama seperti ini. Langsung kita sampai bulan. Ayat kita jumpa. Dia berkata, jam 2 pagi. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu pasti dalam nama Yesus, karena kita dicapkan dan firman Sekalipun apa masalah jadi Tuhan Bapak Ibu firman-Mu ya dan 7.487 jam. saya mau menyembah Engkau, saya mau dalam hadirat Engkau. 7.487 jam di Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang telah berkati kehidupan kami. 33 jam jadi ya udahlah supaya jangan pas dia 1 jam
sudah 56 menit 28 detik. Kami bersyukur Saat kita bangkit berdiri. Apa lagu kita yang terakhir tadi? Itu enak itu. Yang waktunya Tuhan. Oh waktunya sempat. Tuhan berlain. Pujian penyembahan dan kelepahan kita mengurapi Tuhan. Tetap percaya janji Tuhan. Percaya ucapkan firman Tuhan. Janjimu Tuhan dari Tuhan berkata, kembalikan firman itu kau ingatkan janji Tuhan. Janji Tuhan, janji Tuhan, janji Tuhan, dan berdoalah dalam segala keadaan kita. Tuhan, bukan kita bersama. Dia lari kepada hamba Tuhan Eli. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti Hari, Bapak panggil aku. Tidak, saya tidak manggil kau, tidurlah. Mungkin tak bermimpi kali, tidak. Sampai ketiga kali. Begitu, akhirnya, wah ini bukan lagi sebatas mimpi atau ilusi. Ini adalah suara Tuhan. Iya, itu panggilan khusus. Namun yang jelas saudara, Tuhan berbicara kepada kita semua lewat firman. Amin. 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 Ya. Dengan sempurna firman ini menjelaskan dalam hidup kita apa yang harus kita lakukan untuk menyenangkan hatinya, untuk melangkah dalam rencananya. Bagaimana kehidupan kita untuk mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan, patokannya firman Tuhan. Bukan seperti di luar sana. Di luar sana saudara, apa katanya? Mungkin jarang saudara-saudara mendengarkan. Saya pernah mendengarkan dalam sebuah pesta. Dengan upah saya berkata, menamasak tiga ursak. Dalam nama Yesus saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sementara Bapak kami tutup dan dia Tuhan mampu kembali ke tempat masing-masing. Perlindungan penyertaan Tuhan menyertai kami. Kuasa darah menyertai kami Tuhan. Sampai kami di rumah dengan selamat, dengan sukacita, perlindungan dari Tuhan. Dalam nama Yesus saja. Di pagi hari kami bangun dengan ucapan syukur, dengan sukacita. Kami selalu hidup untuk menaikkan puji-pujian, pengakuan bagi Tuhan Yesus kami. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati surga hamba di depan ini Tuhan. Apa kita sepincak beserta keluarga yang telah ya Tuhan dengan sungguh-sungguh setia. Harusnya juga dalam persiapan ibadah kekayaan Tuhan. Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberi pertolongan, yang bijaksana ya Tuhan Salawiyah. Baginya Bapa, hati yang menyala-nyala Tuhan Salawiyah. Harus pada Tuhan masuk dan berkata dalam bawah pada Tuhan keluar. Tuhan akan memerintahkan berdekat ke atasmu dalam menumpuk-numpuk dan dalam segala usaha. Tuhan akan menetapkan kau sebagai umatnya yang kudus. Tuhan akan membuka bagimu perbenaran yang berlimpah-limpah. Tuhan akan mengangkat kau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Kasih daripada Allah Bapa kita di surga, anugerah daripada Tuhan kita,
Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus dosa kita, serta persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang dasar menyertai kita, berikan kekuatan, pergumulan atas kita, sampai kita bersumpah dengan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus akan menjemput kita kedua kalinya. Amin. Dimas Kristen Kabupaten Tapanuli Selatan mengucapkan dengan semangat Hari Kebangkitan Nasional, mari menjaga tunas bangsa demi kedaulatan negara di bawah merah putih. Horas! ASN Kemenang memberi, gereja terberkati. Horas, horas, horas. Gugu mahamu masalah lama kubasi huriata ingin mapatu pano pembangunan ini baik sangat. Iya. Oke. Mama kita foto bareng namanya tama. Oke dah. Foto bareng kali di situ bermuat semua. Kebebasan asin ruang Tuhan diperguli mama teh aku basuh muriata jalan mulia meibana itu aku basuh ya silakan teman-teman.
Lebih parah huting naik. Karena umur berapa? 11 tahun lah ini. Itu juga apa kembarannya. Oh, tapi kembarannya sehat kan? Sehat. Jam apa kelas 5. Iya. Ini sehat lah. Opung. Mapungnya atau ini? Iya, opung. Mamanya udah meninggal. Iya, yang kalah apaan? Yang iya. Oh, minta teman. Aduh. Si Warna siapa namanya? Eben. Eben Eliezer. Eben Eliezer. Makin sehat ya anakku ya. Tuhan memberkati. Berdoa kita. Kami bersyukur pada hari ini Engkau Tuhan yang menciptakan segala langit dan bumi. Kami berdoa Bu Eben Eliezer. Kami berdoa sehat dia Tuhan. Tuhan menolong dia dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Berkati juga Opung yang menjaganya. Dalam nama Yesus, dalam berkat Paskah hari ini, semakin banyak orang-orang mengasihi kami. Terbukalah pintu-pintu kerajaan surga. Terbukalah kesembuhan. Terbukalah pertolongan Tuhan. Amin. Amin. Kami berdoa bagi Nang ini, kiranya mengalami kesembuhan, mujizat nyata, damai sejahtera dari Tuhan menyertai, darah Yesus mengalir, sembuh sehat panjang umur. Amin. Amin. Tapi sikitnya nak. Tapi itu pun semoga lain bermanfaat ini nak. Sikitnya bisa dibagikan. Terus kami berdoa bagi Nang ini di masa tuanya biarlah menikmati berkat Tuhan, sehat kuat panjang umur, tangguh dalam Engkau Tuhan. Sedikit dibuat dia bantuan sosial dan juga Amang ini menyatakan
keluarga ini. Ada siapa namanya? Si Deborah. Delima. Iya. Jadi sedikitnya bisa yang terbagikan kami dari, dan bukan hanya keluarga ini, adanya beberapa tadi sudah kami bagikan, dan kiranya sedikitnya memang ini, tapi kiranya bisa bermanfaat untuk keluarga. Bagi nanti salam bersama Mama. Bapak sama Mama ya. Sekali semua. Lukas berapa? Ayah. Sebelah kiri. Kan? Banyak. Terbatikanku. Dadah. Penuh kasih, jiwa penuh hikmat, tidak penuh kuasa. Kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Let's go! Sahabat, manusia saat aku bergembira bersamamu Yesusku. Let's go! Kaki ke depan, semua bergoyang, berlari bergembira, sukacitaku dalam. Apa arti cece? Jadi arti daripada cece itu bahasa apanya itu? Bahasa Greka. Artinya dilimpahi Tuhan sampai berkelimpahan, berlimpah-limpah ruah. Itulah artinya cece. Kenapa dari C? Aku dari U. Enggak, abang dari J-nya. J, James Sunsugos. James Sunsugos. Kalau James itu murid Tuhan Yesus pertama. James itu bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesianya Yakobus. Jadi kalau Sunsugos itu teman Paulus, rekan sekerjanya. Jadi dialah ketuanya daripada Paulus sama karena setia baik si Sunsugos. Jadi dari perjanjian, kalau Kak Era
Itu bukan E, itu singkatannya sama seperti Bang Ugos. Ugos katanya kan, padahal namanya siapa namamu? Sun Sugos. Jadi namanya itu kan apanya dia? Sun Sugos bukan dibilangnya. Jadi siapa namanya? Ugos, singkatannya itu. Jadi kakak Era pun kayak gitu juga. Namanya kakak Era itu kalau dia kian laki-laki namanya leader armor bearer. Cuma karena dia perempuan dibuatlah Era, Liadera armor bearer Sitinja. Jadi leader itu pemimpin. Leader itu pemimpin. Anak paling besar. Jadi itu kakak kita paling besar. Itu pemimpin sama Bang Ibes, Ugos, Cece. Dia pemimpin. Jadi kalau arti Bang Ibes dari? Kalau Bang Ibes itu namanya IBEST. Kalau bahasa Inggris Ibes terbaik. Jadi Ibes itu singkatannya Imam Besar Eliezer Sitinja. Eliezer itu anaknya Imam Harun. Harun itu saudaranya Musa. Musa dekat dengan Tuhan, disampaikanlah sama Harun untuk mereka pergi kemana-mana. Jadi juru bicaranya Harun. Harunlah yang berbicara sama semuanya. Pengelola lapangan lah Harun, anaknya lah Eliezer, anaknya Imam Harun. Cece tadi dilimpahi sampai berkelimpahan. Kalau Jameson Sugos, murid Tuhan Yesus yang baik dan setia dan pendukung pekerjaan Tuhan. Samalah seperti donatur, pemberi. Jadi kau harus suka memberi, ya. Jangan pelit. Katakan bersama-sama, saya tidak pelit. Saya suka berbagi. Jadi Abang Ibes itu Imam Besar Eliezer Sitinja. Dialah nanti pemimpin selanjutnya. Jadi Kak Liadera, leader, dialah pemimpin. Kakak Era kan nomor 1. Bang Ibes nomor 2. Bang Ugos nomor 3. Adik Cece nomor 4. Kalau dia alirkan mama lagi, siapa namanya? Kalau dia alirkan lagi. Nama siapa? Kalau dia alirkan lagi. Kalau melahirkan lagi mama, siapa namanya? Didoakan lagi. Nanti kita tanya mama, apakah mama masih melahirkan atau enggak lagi. Mau kau lagi rupanya melahirkan adik-adikmu lagi? Mau? Iya, kalau mau mandikanlah Cece, ambil bajunya. Nanti ada adik-adik lagi. Kan? Tapi kalau masih kecil. Ya, harus kan kalau kecil pun dia kan pipis. Ya. Dibilang abang, kalau ada lagi adik Cece, adiknya lagi, siapa namanya katanya? Ya harus kau mandikanlah Cece, digosok giginya. Iya. Jadi kalau Cece punya adik-adik nggak bisa lagi digendong-gendong. Kuping pun nggak bisa lagi karena sudah ada adik-adik. Abang-abang. Iya, Cece udah abang-abang. Ada lagi adik-adik Cece kata Bang Ugos. Mau ada adik-adiknya? Enggak. Kenapa? Abang-abang. Enggak, mau adikmu ada? Mau? Ada adikmu? Nanti kau nggak digendong-gendong lagi. Jadi adik gendong. Jadi adik lah nanti digendong-gendong, dikasih bajunya, kau harus mandi sendiri, gosok gigi sendiri, makan sendiri, pergi sendiri, jajan sendiri, tidur sendiri. Kalau dekat nanti Cece dibilangnya. Hah? Apa? Aku pun tidur sendiri. Iya, nanti Cece nggak dimandikan lagi, harus mandi sendiri. Mau? Main sendiri, mandi sendiri, makan sendiri. Apa nih itu di kodok?
Iya. Jadi abang letong mandikan Cece. Jadi kalau api. Api ini. Jadi arti namanya Cece itu Cece Cornelius. Ada Corneliusnya. Mana? Namamu? Abang itu bahasa Inggris. Apa? Kalau Cornelius itu artinya itu perwira, pemimpin Romawi namanya Cornelius. Dia juga donatur. Apa? Donatur, dia suka membangun gereja, memberikan persembahannya, uangnya ke gereja, persepuluhannya ke gereja. Gitu dia. Jadi sama lah kalian dua. Orang-orang yang jadi semua yang 4, Kakak Era, Bang Ibes, Ugo, Cece, semua pendukung pekerjaan Tuhan. Jadi kalau Tidak pendukung pekerjaan setan. kenapa dipanggilkan satu-satu kami? Kak Era, Bang Ibas, Ugus, Cece. Itulah satu-satu namanya. Saruna ada 5 anak mama. Mana nomor 5? Dan Arifkan. Tanyalah nanti mama. Kalau bapak senangnya melahirkan. Padahal bapak nggak bisa melahirkan. Harus mama yang melahirkan. Nanti bilanglah sama mama. Kalau memang mau ada adik-adik. Tapi kau lah nanti yang nyapu, yang masak, yang nyuci. Karena mama gendong-gendong adik lah nanti dia. 2 bulan. Mau kayak gitu? Tapi kalau masaknya Dedek mau? kalau Kenapa mau dedek? Jadi mulai hari ini jangan lagi kuping-kuping. Jangan lagi tidur sama mama. Harus mandiri kau. Jangan lagi nangis-nangis minta jajan pagi-pagi. dia pun apa? Iya. Jadi nggak bisa lagi nanti. Mama jajan pagi-pagi. Nggak bisa lagi. Jajannya dikasih sama dedek. Mama. Iya dedek kan kalau udah lahir dedeknya. Kau nanti nggak bisa lagi. Apa? Dedek bobo. Bangunnya itu nanti pipis. Kalau main sama aku kan main sama aku. Jadi nantinya mama sama dede ya gitulah dia. Jadi udah tahu artinya Kakak Era? Apa artinya? Pemimpin. Bang Ibes, udah tahu namanya? Artinya apa? Terbaik. Ugus, yang setia. Makanya abang kalau setia, jangan lagi di lantai tidur. Bisa kok aku sendiri. Iya, itu loh udah. Ya harus lah tuh abang sendiri karena sudah ada adikmu. Jadi nanti pun ada adiknya Cece, dia pun kayak gitu lagi. Kalian dua lah sama. Apa? Kalian dua yang sama, dedek pisah sendiri. Iya. Akhirnya, kata dedek nanti. Jadi kalau arti Bapak Purnama. Arti Purnama. Purnama bapak nggak tahu karena bukan bapaknya. Tanyalah artinya. Kalau Dimpos Sitinja nama bapak kan Dimpos. Kalau arti Dimpos itu merapikan semua yang bocor. Jadi nggak ada yang bocor kalau ada Dimpos dia. Contohnya baknya nggak bocor lagi, dindingnya nggak bocor, atapnya nggak bocor, kainnya nggak ada yang bocor. Dijahit. Makanya bapak kan suka menjahit-jahit kan? Itulah Pak Diposon. Kalau arti mama. Mama, siapa nama mama rupanya?
Itu merganya. Namanya siapa? Nama mama? Tanya Bang Ibes, siapa nama mama? Pak Bang bilang. Arti mama. Namanya siapa? Nama mama siapa? Tarima. Namanya? Tanya Bang Ibes, siapa nama mama bilang. Tanya dia. Bang Bes. Ditanya Bang Ugos. Nama mama Inna. Hah? Siapa? Juliana apa? Iya, Juliana Sebayang. Artinya Juliana itu katanya dia Ratu Inggris. Ratu Inggris waktu itu yang tercantik. Makanya mama cantik. Nanti ke Inggris kau karena mama dinubatkan dia Ratu Inggris dulu. Iya, nanti kau rajanya. Pendetanya. Bang Ibes imamnya. Kakak Era pemimpinnya. Pemimpin. Cece teman baik kita. Bilang email sama dia, namamu itu nama yang baik, kau orang yang baik, bilang ya. Sama kayak Ugos James, murid Tuhan Yesus yang setia, suka memberi, mendukung pelayanan gitu. Udah? Ada lagi pertanyaanmu? Nggak ada. Dadah. Kubur kosong dia hidup, Yesus bangkit maut terkalahkan. Bersoraklah hai dunia, juru selamat telah menang. Kubur kosong dia hidup, Yesus bangkit maut terkalahkan. Bersoraklah hai dunia, juru selamat telah menang. Simbolis dan juga setelah